Hai, berjumpa lagi bersama channel Faris Creative Freedom. Kali ini kita akan membahas bisnis model terhadap suatu perusahaannya yang sudah cukup terkenal, yakni Spotify. Jadi Spotify ini merupakan sebuah perusahaan musik ya. Jadi musik online, berbagi file musik online dengan jumlah pengguna sudah mencapai mungkin lebih dari 40 juta orang pengguna. Itu khusus untuk yang free ya. Nah, Spotify ini memiliki tagline ya, yaitu music for everyone. Oke, kita langsung. Ini sejarah singkat dulu ya terkait dengan Spotify. Spotify ini berdiri pada 23 April 2006 di Stockholm, Sweden. CEO-nya adalah Daniel Ek. 2006 ya. Headquarternya yaitu di Stockholm, Swedia. Foundernya ada dua orang, yakni Daniel Ek dan Martin Lorenzon. Terus Spotify ini sudah memiliki anak perusahaan, yakni The Echo Nest, Spotify USA, terus Tunigo AB, Spotify USA, Spotify Singapore Pte Ltd. Ini wajah dari para foundernya, kan? Nah, berbicara tentang Spotify, tentunya sebenarnya mereka ini sangat melalui perjalanan yang panjang. Jadi di awal-awal berdirinya Spotify, jadi ada sejarah singkatnya ya kan, Spotify ini berdiri. Jadi pada waktu itu di Swedia itu banyak sekali bermunculan yang disebut dengan Pirates Bay. Pirates Bay ini semacam website yang dia itu melakukan file sharing. Jadi website ini memang khusus untuk file sharing. Jadi file yang di sharing itu salah satunya adalah musik-musik bajakan, makanya disebut dengan Pirate Bay. Jadi semua musik-musik yang ada di Pirate Bay ini berbagi tukar ya. Jadi berbagi di situs tersebut. Nah, karena melihat bahwa Pirate Bay ini merupakan sebuah proses yang tidak legal, Spotify sebelum lahirnya Spotify, jadi tim foundernya si Spotify ini melihat bahwa ini sebuah potensi bagaimana kita menjadikannya Pirate Bay ini tetap eksis ya kan, dan legal seperti itu. Jadi makanya di awal-awal berdirinya Spotify itu banyak mengakuisisi para Pirate Bay. Jadi mereka tujuannya adalah penggunaan resources sedikit mungkin ya kan, karena kan kalau berbagi file itu kan tentunya di awal-awal membutuhkan resources yang cukup besar ya, dari sisi storage, internet, server dan sebagainya. Jadi dia mengakuisisi Pirate Bay. Nah, di sisi lain Spotify ini bagaimana caranya menjadikan musik-musik itu menjadi legal untuk didistribusikan ya, bertukar file. Jadi Spotify ini melakukan sebuah negosiasi dengan perusahaan-perusahaan record. Jadi perusahaan-perusahaan terkenal dia lakukan negosiasi ya kan, tetap bahwa perusahaan-perusahaan tersebut akan mendapatkan royalti dari konten yang mereka hak cipta yang mereka pegang ya kan. Gitu. Jadi sebenarnya Spotify ini sebagai penjembatan antara pemilik right-nya ya kan dengan para pelaku yang awalnya adalah pelaku bajakan. Nah, terus berkembang ya kan, Spotify masuk ke UK ya kan, masuk juga termasuk sampai ke Asia. Nah, Spotify ini mengalami kendala di Amerika. Kendalanya itu adalah hampir sebagian besar perusahaan-perusahaan record yang ada di Amerika itu tidak mau menjadikan kontennya mereka itu dapat didistribusikan di internet.
Namun setelah sekian waktu ya kan berlalu terhadap proses negosiasi, akhirnya Spotify ini mendapatkan kerjasama dengan tetap perusahaan-perusahaan tersebut mendapatkan royalties dari setiap file yang di-sharing atau didistribusikan. Nah, salah satu perusahaan record yang terkenal yang melakukan kerjasama, jadi pada waktu itu ada 4 perusahaan ya kan yang melakukan sign kontrak dengan Spotify. Salah satunya adalah Disney Record. Nah, dari sisi tampilan, Spotify ini dibuat ya kan atau didesain hampir sama persis dengan iTunes. Jadi kalau kamu sudah pernah menggunakan iTunes, beralih ke Spotify itu sebenarnya cukup tidak begitu sulit ya penggunaannya. Kan, tapi kalau belum pernah menggunakan iTunes sama sekali, justru malah tidak begitu jadi masalah karena user interface yang mereka gunakan cukup mudah ya kan. Jadi begitu kamu buka login ya kan, mendaftar di Spotify, musiknya dimainkan. Nah, di situ Spotify itu melakukan atau mengembangkan berbagai macam teknologi. Nah, Spotify antara teknologi dan end user perspektif, mereka mengembangkan sebuah algoritma ya kan. Jadi di mana teknologi yang mereka miliki ya kan, file sharing maupun music playing yang ada di Spotify ya kan, baik itu di versi webnya, baik itu di versi mobile maupun di versi desktop ya kan. Jadi mereka mengembangkan yang disebut dengan algoritma end user perspective. Jadi pada waktu misalnya saya ya kan suka mendengarkan musik jazz misalnya, atau suka mendengarkan musik Metallica misalnya. Nah, algoritma end user perspektifnya ini berjalan. Jadi ketika saya memulai playing musik Metallica misalnya, si Spotify ini secara otomatis mencari daftar musik-musik yang memiliki kategori yang sama seperti Metallica. Jadi pada waktu saya sambil mendengarkan ataupun setelah mendengarkan atau melakukan proses pencarian ya kan, sehingga muncul seluruh musik-musik yang sejenis dengan Metallica. Ini yang disebut dengan algoritma end user perspective. Sebenarnya nanti relatif juga ya, apa yang dilakukan Spotify ini dilakukan juga oleh Netflix. Ini kita akan bahas lagi Netflix setelah Spotify. Nah, langsung masuk ke intinya adalah ini bisnis model canvas bagi Spotify. Nah, seperti video sebelumnya, kita dalam membaca bisnis model canvas ini ada aturannya, tidak sembarangan dalam membacanya ya. Jadi bisnis model canvas Spotify itu menyasar customer segmennya, yaitu advertiser, subscriber, dan free users. Nah, sebagaimana kita ketahui kan, Spotify itu memiliki 2 metode ya. Jadi kalau Anda atau kalau kamu itu membayar ya kan, yang sifatnya premium user, maka kamu akan mendengarkan jutaan musik tanpa ada iklan ya kan. Nah, kalau kamu mendaftar atau mendengarkan musik di Spotify tanpa membayar, itu tetap boleh. Ini yang disebut dengan freemium. Itu pada waktu kamu mendengarkan maka akan ada iklan yang muncul. Nah, kenapa di sini jadi customer segmentnya Spotify itu adalah advertisers yang pertama, karena mereka sumber pendapatan utama mereka salah satunya adalah dari periklanan. Selanjutnya adalah subscribers. Ini yang tadi yang premium tadi, yang membeli ya. Terus ada yang namanya free users. Ini jadi 3 customer segmentnya Spotify. Nah, untuk value proposition, jadi benefit apa yang ditawarkan oleh Spotify. Jadi para subscribers dan free users itu diberikan akses ke library, jadi jutaan dari perpustakaan musiknya ya kan.
dengan cost efektif untuk fee yang tadi ya subscribers, dan free with ads. Jadi sebenarnya Spotify ini harganya cukup murah. Jadi kalau kita mendengarkan jutaan musik ya kan, hanya membayar mungkin sekitar 30 sampai 50 ribu, itu ya sangat efektif. Dan di sana juga kalau kita baca di privacy bukan terms and condition ya. Jadi kamu itu bisa berhenti berlangganan seketika, ya kan? Jadi tidak perlu ada proses yang cukup rumit ketika kamu tidak mau lagi berlangganan Spotify. Yang kedua adalah instant access to music through streaming service. Jadi kita itu bisa langsung mendengarkan musik ya seperti kita YouTube ya. Mendengarkan video YouTube itu kan kita langsung akses, instant access. Yang tanpa perlu ada proses apapun ya kan. Nah, bagi advertisers ini merupakan sebuah platform efektif advertising platform. Jadi memang ya, kita bisa langsung menyasar target audiensnya, terus genrenya ya kan. Jadi kita mau nyasar target yang suka mendengarkan musik tipe apa dan seterusnya. Terus ability to reach active free users based around 40 million ya. Jadi si advertisers ini diberikan tools untuk langsung bisa berinteraksi dengan 40 juta ya, lebih kurang ya, sekitar 40 juta pengguna free usersnya Spotify. Nah, untuk mendeliver value proposition tersebut, Spotify ini menggunakan channel 3. Jadi dia mendeliver 3 tipe software yang mereka gunakan ya. Jadi PC software ini yang diinstal untuk di komputer, terus mobile application ini untuk di handphone, terus web apps ini bagi orang yang tidak mau install sama sekali, cukup buka situsnya spotify.com atau langsung di open.spotify.com, itu langsung kita bisa playing musiknya. Nah, selanjutnya masuk ke customer relationship-nya. Jadi bagaimana Spotify ini berinteraksi dengan para users atau subscribernya. Jadi melalui website, terus dia juga beriklan di Facebook dan Twitter. Terus Spotify streaming platform langsung di websitenya sendiri. Dan yang ketiga adalah third party APIs. Revenue stream dari Spotify ini ada 2, yaitu subscription fee dan advertising revenue. Jadi hanya 2 ini pendapatan mereka, namun luar biasa ya perusahaannya Spotify ini. Nah, key resources. Jadi untuk menjalankan Spotify ini, key resources yang mereka butuhkan tuh ada 4, yaitu contract with key partner. Key partner ini termasuk adalah pemilik right ataupun right holders. Terus brand. Jadi brandnya sendiri itu merupakan key resource. Jadi Spotify, siapa yang tidak kenal Spotify seperti sekarang ini. Selanjutnya konten itu sendiri. Jadi konten ini salah satunya adalah para pemilik podcast. Contohnya podcastnya Deddy Corbuzier kan, ataupun Helmi Yahya bagi penggemar podcast, ataupun Raditya Dika. Jadi mereka meng-create konten, own content ya kan, yang konten yang mereka miliki sendiri, terus bisa dikerjasamakan dengan Spotify, upload konten mereka dalam bentuk mungkin MP3, diupload di Spotify dan make money. Itu. Yang terakhir adalah employees. Jadi ini key resources yang mereka miliki. Nah, key activities yang dilakukan oleh Spotify itu yang pertama maintenance application tadi, yang PC, mobile, dan web ya kan. Terus yang kedua itu manajemen music library. Jadi ini music library mereka ini mesti diupdate setiap waktu. Maksudnya diupdate adalah bukan hanya musik-musik terbaru yang mereka kelola ya kan. Sebenarnya mereka ini seperti mengelola perpustakaan ya. Jadi menyusun musik ini masuk kategori mana, terus ditaruh di rak mana kalau buku, karena ini ditaruh di server yang mana, karena kan tadi seperti yang saya jelaskan di awal bahwa Spotify ini mengakuisisi para Pirates Bay. Jadi sebenarnya nanti storage-nya pun akan tersebar di beberapa Pirates Bay. Jadi ini yang mereka harus kelola.
Yang ketiga adalah content acquisition. Jadi mereka terus melakukan kerjasama kontrak-kontrak baru dengan para record, jadi perusahaan record. Selanjutnya adalah contract negotiation. Ini termasuk negosiasi royaltinya berapa. Dan yang terakhir adalah marketing. Ini yang penting ya. Jadi marketing itu salah satunya adalah melakukan iklan di Facebook maupun Twitter. Nah, key partner mereka adalah record companies, terus right holders. Ini yang contohnya Deddy Corbuzier, ya kan. Ini dia merupakan right holders. Terus yang ketiga adalah independent musician. Ini biasanya para musician yang dia itu mungkin tidak terikat dengan suatu agensi ataupun record tertentu. Nah, cost structure-nya, jadi untuk menjalankan Spotify, dia itu ada 3 cost structure-nya, yakni music royalties. Jadi dia harus bayar setiap kali penggunaan musik tersebut. Terus salaries, ya kan? Dan yang terakhir adalah operation cost related to service delivery. Termasuk di sini adalah biaya server, ya kan? Biaya maintenance, ya kan, dan sebagainya, maupun biaya perjalanan dinas. Nah, ini gambarannya bisnis model canvas dari Spotify, ya kan. Mungkin bagi kamu yang sempat menonton video acara marketeers ya, yang acara surviving COVID-19 untuk segmen telco, ya kan. Jadi pada waktu itu Pak Arief Yahya, pada mantan Menteri Pariwisata, ya kan. Jadi dia sempat menjabarkan bahwa ada satu perusahaan, ya, di telco, ya, ini perusahaan telco Turki kalau nggak salah, Turkcell. Itu mereka build their own business ya, like Spotify. Nah, mereka cukup sukses di Turki, ya kan, membangun yang sejenis dengan Spotify ini. Nah, semoga harapan saya setelah kita mengetahui bisnis model kanvasnya Spotify, kedepannya, ya kan, akan muncul banyak para pengusaha-pengusaha muda Indonesia yang memiliki visi yang sama seperti Spotify dan memiliki mengembangkan platform yang lebih baik dari Spotify ini, sehingga Indonesia dapat bukan hanya Indonesia sebenarnya. Jadi semoga dari lahirnya para pengusaha-pengusaha Indonesia ini memberikan banyak peluang usaha, yaitu memberikan banyak lapangan pekerjaan bagi saudara-saudara kita yang sebenarnya memiliki kemampuan tapi tidak memiliki resource untuk membangun hal yang seperti ini, ya kan. Dan ya mungkin salah satu jalan keluar mungkin ya bagi seseorang yang ingin membangun bisnis dengan dari yang terkendala dengan modal, ya mungkin kita membangun bisnis ini terlebih dahulu, ya kan, dijalankan dengan kondisi misalnya kemampuan server apa adanya. Apabila sudah ada monetizingnya, untuk mendapatkan dana mungkin kamu bisa mendaftarkan di Santara, salah satu crowdfunding yang resmi ya, yang berizin OJK. Nah, itu di sana mungkin bisa dibantu dengan gotong royong, ya kan. Jadi mungkin ada 200-an juta rakyat Indonesia yang anggaplah 10-30% ya menyumbangkan Rp10.000 per satu orang untuk kita bangun satu platform yang besar. Nanti hasilnya akan dibagi ke para investor, small investor, bukan investor besar ya, small investor. Jadi berdampak kepada kesejahteraan kita bersama. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa lagi di bisnis model perusahaan-perusahaan selanjutnya. Terima kasih.